Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Asmi Bahtiar. Saya dari SD Negeri Negeri 4, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka yang menerapkan Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait proses pembelajaran berdiferensiasi yang ada di kelas 6. Tahukah sahabat, bagaimana agar kita bisa melakukan pembelajaran dengan sukses? Apakah dengan pemberian reward atau dengan pemberian hukuman? Nah, di sini kita akan berusaha atau akan mencoba kita belajar bersama mempraktekkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk itu sahabat-sahabat bisa mengikuti saya ya dalam video yang saya buat. Sahabat mungkin pernah atau sering memperhatikan peserta didik di dalam kelas yang kurang bersemangat, tidak konsentrasi, dan terlihat cemas. Bayangkan, jika kondisi itu terbawa peserta didik sampai pulang ke rumah. Peserta didik merasa stres dan tertekan dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Melihat situasi seperti itu, sahabat pasti berpikir, apakah kita sudah sukses memberikan pembelajaran atau belum? Nah, setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Sahabat, agar sukses dalam mengajar, guru harus mengenali peserta didik terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik baik kognitif maupun yang non-kognitif yang akan memetakan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Setelah itu, guru dapat menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi baik mencakup konten, proses, ataupun produk, sehingga bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan capaian pembelajaran yang bermakna pada pembelajaran berdiferensiasi. Ketika ini kita bisa menerapkan semuanya atau minimal memilih satu dari proses pembelajaran diferensiasi. Tujuannya adalah untuk memberikan kebutuhan belajar di setiap murid. Sahabat sekalian, pada proses pembelajaran kali ini saya mencoba menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi tentang materi tata surya, di mana pada proses ini saya mengembangkan modul ajar interaktif tata surya, di mana di dalamnya kita memberikan sebuah sumber ajar berupa teks, gambar, audio, video, animasi, kuis, yang kemudian dikombinasikan dalam suatu perangkat PowerPoint interaktif yang di dalamnya juga bisa kita unggah berbagai macam media pembelajaran seperti kartu tata surya, kemudian poster tata surya, bahan ajar, kemudian kegiatan pembelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, LKPD, dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan daripada pengembangan modul ajar interaktif ini adalah untuk memudahkan kita para guru dalam merencanakan proses pembelajaran, di mana nantinya dengan adanya modul ajar interaktif ini kita bisa melakukan proses pembelajaran secara menyenangkan dan asik, di mana kita tahu bahwa di usia anak sekolah dasar, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian selain itu juga anak-anak juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Untuk itu, dengan modul pembelajaran interaktif ini, kita bisa mengakomodir proses pembelajaran secara visual, kemudian secara matematis, secara audio, kemudian ada juga kinestetik, karena di dalam modul ini juga menyajikan berbagai macam kegiatan yang hubungannya tidak hanya di dalam layar saja, tapi juga kegiatan yang ada di luar kelas seperti bermain peran dan juga kegiatan yang menekankan kepada motorik halus seperti itu.
Untuk pembelajaran diferensiasi, proses yang saya laksanakan di sekolah diawali dengan menyusun instrumen diagnostik kognitif, lalu menganalisis hasilnya untuk mendapatkan kelompok peserta didik yang paham, agak paham, dan yang belum paham. Pada pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, proses ini menuntut peserta didik aktif dalam kegiatan individu, dalam kelompoknya, dan semangat bekerja sama sesuai petunjuk lembar kegiatan yang diterima setiap peserta didik. Pada kegiatan awal, seperti biasanya, guru memulai dengan salam, berdoa, mengecek kehadiran siswa, melakukan apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan ini, siswa dimulai dengan belajar menggunakan modul ajar interaktif, melihat teks, animasi, dan gambar, kemudian mendengarkan penjelasan lewat audio, serta menonton video. Tahap selanjutnya, setelah memahami materi dari modul ajar interaktif, siswa kemudian melakukan aktivitas mengamati poster tata surya, kemudian menyelesaikan LKPD secara berkelompok sesuai dengan minatnya. Ada yang menggambar, membuat laporan, menempel urutan tata surya, serta mengurutkan planet berdasarkan besar, lama, rotasi, dan revolusinya. Aktivitas selanjutnya adalah siswa membuat replika planet, bintang, bulan. Bahan yang digunakan adalah balon dan kertas bekas, yang kemudian dilumuri lem dan selanjutnya dijemur. Setelah kering, bola tersebut diwarnai. Kegiatan tersebut selanjutnya, setiap kelompok anak bermain peran di halaman sekolah untuk mempraktikkan proses pergerakan tata surya atau pergerakan revolusi planet terhadap matahari. Setelah selesai melakukan bermain peran, peserta didik selanjutnya melakukan presentasi hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dengan modul ajar interaktif ini, peserta didik juga dapat bermain kuis terkait dengan pengetahuan tata surya. Benar. Berapakah kira-kira umur matahari? Benar. Kegiatan diakhiri dengan asesmen sumatif konten. Setelah pembelajaran berakhir, saya akan melakukan refleksi pembelajaran untuk mengetahui peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Bagi yang belum mencapai tujuan pembelajaran akan memperoleh pendampingan personal dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu siklus proses mengenali peserta didik dan merespon kebutuhan belajarnya. Saya suka, terutama pada saat bermain peran di lapangan. Pelajarannya sangat menyenangkan. Saya suka karena bisa bermain komputer. Saya suka pelajaran ini karena bisa praktek membuat planet. Saya suka dengan pelajaran ini karena di dalamnya ada kuis dan video. Go up! Semangat! Kelas 6. Ya, tepuk tangan semua. Guru selalu belajar dan mengasah pemikiran serta mencari solusi, memberikan pembelajaran yang profesional, efektif, dan efisien. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak memperoleh pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang aktif, dan rasa menyenangkan. Salam bahagia, tetap semangat untuk menciptakan karya-karya yang menarik untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.